Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik Bu. Aduh, udah iya, alhamdulillah. Semoga yang lain pada sehat ya, karena banyak nih yang ngechat saya lagi nggak enak badan, lagi nggak enak perutnya. Semoga sehatnya. Semoga sakitnya itu cepat hilang. Ingat, jangan keseringan begadang nih, pasti kebanyakan begadang nih anak-anak nih. Jadinya pada nggak enak badan semua nih, padahal kemarin pada sehat-sehat. Oke, selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita akan mulai Zoom bareng ya. Biasanya kalau misalkan kita hari Rabu PTM, hari Kamis kita belajar sendiri-sendiri kan. Nah, hari ini waktu kemarin kita diskusi sama Mei bilang kalian juga pengen kita Zoom bareng-bareng aja, gitu ngerjain karisma digitalnya. Ya udah nggak apa-apa kalau mau bareng-bareng. Karena biar kenapa nggak Zoom 2 kali, Bu? Rabu kita Zoom yang bagian di rumah, Kamis kita nggak Zoom karena supaya nggak memberatkan kalian, terutama di kuota, karena kan kuotanya cukup banyak ya kalau kita Zoom. Maka dari itu setiap minggu itu minimal kalian tuh Zoom-nya 1 kali aja. Tuh. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau Zoom juga hari ini. Jadi langsung aja ya. Nah, hari ini untuk hari ini sama seperti kemarin, saya akan tunjuk 1 orang untuk share screen. Selanjutnya, yang share screen sekarang boleh menunjuk temannya, siapa yang mau membantu mereka, yang membantu dia gitu. Nah, sekarang siapa ya, Bu, yang akan share screen? Karena kemarin sudah anak laki-lakinya, sekarang ayo anak perempuannya, siapa yang mau, siapa yang berani mau share screen? Siapa ya? Kayaknya Sarah mau nih. Sarah mau nggak? Boleh, Bu. Boleh, oke. Boleh, silakan Sarah di-share screen langsung. Bisa nggak? Sudah bisa belum? Belum, Bu. Dah, udah. coba. Udah terlihat belum mayopnya? Sudah, Sarah. Sudah, Sarah. Oke, nah sekarang kalian udah selesai setupnya atau setupnya belum selesai? Masuknya masih kayak kemarin gitu, sampai di opening balance aja. Apa ada yang udah dilanjut atau belum dilanjut semua? Saya udah dilanjut, Bu. Arya udah dilanjut. Yang lain? Saya juga udah lanjut, Bu. Udah dilanjut, berarti semua udah bagian setupnya. Ayo, nggak apa-apa, bilang aja saya belum, Bu, setupnya. Sudah semua? Oke, kalau gitu bisa kita lanjut langsung ke transaksi. Sarah gimana? Sarah udah lanjut setupnya? Udah, Bu. Udah sampai ke company data auditor? Udah. Udah. Sudah di backup semua berarti ya? Untuk setupnya udah di backup? Udah. Oke, kalau gitu kita mulai ke transaksi. Betul? Betul ya. Nah, sebelumnya, kemarin kan saya sudah memberi informasi melalui Mei untuk mengganti bagian link akun, semuanya sudah diubah link akunnya. Sudah, Sarah sudah. Nah, seperti yang ada di dalam soal ya, jadi bagian yang saya kuningkan itu, soalnya itu yang harus kalian perhatikan. Itu ya. Jadi nanti, di bagian soal kasus itu, kalian bisa lihat
kuning-kuning yang saya tandai itu sebagai salah satu informasi di setiap kasus itu, di kasus karisma digital. Itu ya. Nah, kemarin karena kita nggak buka kasusnya berdampingan, saya juga nggak melihat, saya lupa. Jadinya kita kelewatan bagian itu. Jadi untuk PT Karisma Digital, bagian purchase pembeliannya, yang pertama, beban angkut pembeliannya itu dibebankan di cost of goods sold, di beban pokok penjual, di beban pokok di beban pokok penjualan maksudnya. Dibebankannya ke HPP, sama seperti diskonnya juga, diskonnya berarti diskonnya nanti mengurangi cost of goods sold-nya langsung. Begitu jadi dia nggak menggunakan akun proses diskon, tapi langsung mengurangi akun cost of goods sold-nya. Begitu jadinya. Oke, paham ya untuk cost of goods sold? Jadi kita nggak menggunakan free paid dan juga nggak menggunakan proses diskon, nggak menggunakan akun baru, tapi langsung mengurangi ke cost of goods sold-nya. Itu ya. Nah, boleh kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke transaksi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke, nggak ada ya, benar. Kalau gitu Sarah, boleh ditunjuk temannya satu untuk membacakan dan membantu kamu di transaksi pertama. Baik, Bu. Transaksi pertama, Dinda boleh bentuk nggak? Dinda mana Dinda? Dinda ada on cam tuh. Baik, Bu. Transaksi pertama yaitu bukti kas keluar. BKK nomor 001 garis miring BKK tanggal 1 Desember 2012 dibayar bukti kas keluar dibayarkan kepada bagian gaji dan upah. Jumlah bayar 14.765.000. Keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November 2011 dengan rincian Wages and Salaries Sales 5 juta, Wages and Salaries General Administratif 10 juta, dan PPh pasal 21 yang dipotong 240 juta. Berarti ke banking spend money. (001) cek nomornya cek cash in bank ya, benar. Maaf, petty cash. Ya nggak sih, Bu? Kenapa? Itu cek akunnya petty cash kan ya, Bu? Cek ke akun. Pay from account. Maksudnya. Pay from account. Ya kita pakai cash in bank. Oh, cash in bank ya. Ya. Cash in bank benar. 001 tes eksklusifnya dihilangkan. Betul, tes eksklusifnya dihilangkan. Cukai nomornya 001. Tanggal 1 Desember 2011. Amonnya 14.760.000. Memonya pembayaran gaji bulan November 2011.
nomor akun yang ke ya wages and salaries sales 5 juta dan wages salaries yang expense ADM ya terus lihat soalnya Bu susah banget ya 10 juta dan income tax payable income nah itu yang yang ya 240 sudah benar nggak Bu? Sudah Dinda? Ya, betul Iya. banget. Terima kasih ya Dinda. Nah, jadi Sama, betul Bu. ya. Untuk transaksi pertama itu kita menggunakan wages and salaries expense yang sales sama wages and salaries expense yang general atau administratif itu yang 62.100. Bu, kenapa pakainya yang langsung expense? Kenapa beban? Kenapa kita nggak pakai yang payable, utang atau seperti accrued expense atau expense payable? Kenapa? Karena kita lihat ya di neraca saldonya untuk utang gaji, wages and salaries payable-nya itu saldonya 0. Betul, coba dilihat lagi neraca saldonya. Wages and salaries payable-nya ada saldonya nggak? Nggak ada ya. Coba dilihat. Ya, betul, nggak ada saldonya. Jadi, kalau tidak ada saldonya, kita nggak boleh menguranginya di bagian, nggak boleh kita debitin gitu ya ibaratnya. Karena tidak ada saldo di neraca saldo Novembernya. Jadi, untuk transaksi pertama ini, jadi PT Karisma Digital itu membayarkan beban gajinya langsung kepada siapa? Kepada gaji karyawan bagian penjualan dan juga bagian administrasi. Begitu ya. Jadi udah paham ya untuk bagian bedanya menggunakan beban gaji atau utang gaji. Jadi kalau misalkan utang gaji membayarkan seperti transaksi kemarin, PD Subur atau BD Angkasa, membayar beban gaji karyawan bulan lalu. Baru menggunakan akun accrued expense atau expense payable. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Teman-temannya ada yang tertinggal nggak? Kalau ada yang tertinggal, bila boleh langsung bilang ya, Ibu, saya ketinggalan, tunggu dulu gitu, jangan dilanjut dulu. Oke, udah semua? Sudah ya berarti? Sudah belum? Mana suaranya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, kalau gitu boleh langsung di-record, Sarah. Transaksi pertama, Dinda. Boleh dilanjut, Dinda. Temannya siapa yang mengerjakan transaksi kedua? Arya Pamungkas. Arya Pamungkas yang mana ya orangnya? Bu. Baik, Silakan terima kasih, Arya. Bu. Selanjutnya adalah transaksi kedua, yaitu transaksi bukti kas masuk. Diterima dari panorama foto. Jumlah diterima yaitu 7. Mohon maaf sebentar Arya. Ya, Bu. Ya, coba tadi dibuka lagi Sarah jurnalnya. Saya nggak kelihatan, ini kok kecil banget ya? Ya, coba dibuka lagi jurnalnya. Ya, di sebelumnya juga. Oh ya, di situ juga boleh. Coba diklik 2 kali di bagian transaksi barusan. Oh ya, betul ya. Oh ya, betul. Ini dikasih minus ya? Oh iya, betul. Udah nggak kelihatan. Ini tulisannya kecil. Ya, betul ya. Jadi, tadi saya lupa bilang,
income tax payable-nya udah dikasih minus semua. Udah paham ya Sudah, berarti Bu. ya? Ya, jadi income tax payable ini menambahkan utang pajak kita, utang pajak PPh pasal 21. Jadi karena kalau untuk tadi itu spend money, itu kalau kita mengisi saldo normal, itu menambahnya di debit. Jadi harus kalian beri tanda minus untuk meletakkannya ke dalam kolom kredit. Jadi untuk bagian income tax payable, jangan sampai lupa diberi tanda minus. Oke? Terima kasih Sarah. Boleh dilanjut Arya? Diterima dari panorama foto dengan jumlah diterima yaitu Rp77.500.000 dengan keterangannya yaitu pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 3 November 2011. Terminnya 2/10 N/30. Yang pertama kita masuk ke fitur sales. Lalu kita pilih receive payments. Dari customer-nya yang dipilih itu panorama foto. ID-nya kita masukin 0001/BKM. Tanggalnya yaitu 2 Desember 2011. Amount receive-nya 77.500.000. Di amount applied-nya kita klik lalu klik enter. Kalau out of balance-nya udah 0 berarti udah benar. Sudah, Bu? Sudah. Oke, coba kita lihat transaksi yang kedua, yaitu ialah bukti kas masuk dari panorama foto. Berarti kita menerima pelunasan piutang atas penjualan kredit. Dengan totalnya 77.500.000 sudah semua udah di-input bagian saldo awal piutang untuk dari customer panorama foto itu nominal piutang dagangnya Rp77.500.000. Sudah semua ya berarti? Oke, sudah semua. Nah, untuk pengisiannya betul ya semuanya. Seperti biasa, untuk penerimaan pelunasan piutang itu di sales, lalu receive payment. Betul. Nah, pengisiannya sudah betul. Boleh coba di Ctrl R, Sarah? Oke, nah nanti jurnal yang terbentuk ialah penerimaan uang ya ke kas in bank sebesar 77.500.000, lalu mengurangi piutang usaha kita, account receivable di kredit sebesar 77.500.000 juga. Gitu ya. Untuk panorama foto transaksi kedua, ada yang ingin ditanyakan nggak atau ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan nggak? Sudah semua? Lydia, udah Lydia? Sudah, Bu. Oke. Oke, kalau sudah semua boleh langsung di-record. Terima kasih Arya. Arya. Boleh Arya, temannya yang mau mengerjakan transaksi ketiga, boleh ditunjuk temannya. Almas, Bu. Almas. Almas mana Almas? Almas itu tadi. Oke, Almas silakan. Untuk dokumen transaksi nomor 3, faktur penjualan. Yang pertama, Nicole D700, kuantitasnya ada 5, harga per unitnya itu 21.500.000, total harganya 107.500.000. Dan yang kedua, Nicole D500 dengan kuantitas 5, harga per unitnya 11 juta dan total harganya 55 juta.
piutang dagang semua totalnya itu ada total penjualannya ada 162.500.000. Karena ini faktor penjualan, kita ke sales lalu ke enter sales ya. Betul. Diubah dulu light up. Jadi yang item. Customer-nya itu Kota Raya Digital. Nomor fakturnya 080 garis miring FPJ. Tanggal 2 Desember 2011. Terms-nya diganti. Jadi 2/10/30. Discount days-nya 10. Balance to days-nya 30. Dan diskon for early payment-nya 2%. Oke. Lalu untuk ship-nya itu ada 5. Terus item number-nya Nicole strip D700. Price-nya itu 21.500.000. Selanjutnya kuantitasnya ada 5 dengan item number Nicole strip D500. Price-nya itu 11 juta. Itu yang down payment-nya Ya, 30 juta diisi di freight ya. betul, Almas. Betul sekali. Di Pay Today. Yuk, boleh dilanjut. Down payment-nya 30 juta. Oh, Oke, sudah ya, berarti sudah balance belum? Sudah sama ya, sama seperti yang ada di kasus, yaitu total piutang dagangnya sejumlah Rp148.750.000. Terima kasih ya, Almas. Nah, jadi saya jelasin sedikit ya. Untuk down payment, kita nggak ada akun uang muka penjualan ataupun uang muka pembelian. Jadi kita juga nggak melakukan link akun untuk menggunakan down payment seperti yang ada di link akun kan, bisa menggunakan uang muka. Deposit, kalau menggunakan uang muka ada akunnya di Mayop itu kita link akun yang bagian deposit ya. Udah pernah saya jelasin untuk bagian deposit itu menggunakan uang muka.
Nah, karena di sini PT Karisma Digital tidak mempunyai akun untuk pencatatan uang muka penjualan maupun uang muka pembelian, maka dia langsung akan mengurangi piutang dagangnya langsung. Jadi sama seperti yang tadi, tidak menggunakan purchase discount ataupun freight paid, langsung mengurangi ke beban pokok penjualan dan atau menambah beban pokok penjualan. Jadi PT Karisma Digital mempunyai peraturan akuntansinya sebagai berikut yang tadi itu ya. Tidak menggunakan purchase discount, tidak menggunakan akun uang muka penjualan maupun uang muka pembelian, jadi langsung mengurangi akun-akun yang terkait. Gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk bisa tahu sambil menyesuaikan setiap kasus untuk akuntansi. Nah, boleh Sarah di Ctrl R. Nah, jadi nanti nanti jurnal yang terbentuk ada dua. Yang pertama untuk bagian penjualannya, sudah sama semua, coba dilihat jurnalnya di layar. Kalau ada yang tertinggal, sekali lagi boleh bilang. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Nah, coba dilihat. Jurnal pertama ialah jurnal penjualannya. Oke, sudah ya. Nah, yang kedua ialah jurnal uang muka pembelian. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, uang muka penjualan ini akan langsung mengurangi piutang. Lihat, langsung mengurangi piutang. Piutangnya langsung dikreditkan. Selanjutnya, kita langsung menerima uang ke cash in bank kita hanya sebesar 30 juta. Begitu ya, sudah paham untuk bagian untuk bisa memahami bagian uang muka penjualan. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi langsung mengurangi akun receivable. Selanjutnya kalian langsung menerima akun kas kalian. Kas kalian langsung bertambah 30 juta karena kalian mendapatkan uang muka. Betul ya? Ada yang tertinggal nggak? Nanda udah, Nanda? Udah, Bu. Oke. Yang lagi nggak enak badan ya, pasti ketinggalan. Nggak apa-apa, yang penting nanti dipahami lagi ya. Kita lanjut, oke, boleh, Sarah? Ya, boleh di-record ya. Nah, Almas ya tadi, Almas. Boleh ditunjuk temannya Almas selanjutnya. Halo Almas, mana nih Almasnya? Ya, maaf, Bu. Saya habis dari kamar mandi. Ya, boleh ditunjuk temannya. Selanjutnya ya, Bu. Akbar, Bu. Akbar hadir nggak? Hadir ya? Boleh lanjut Akbar. Ada, Bu. Yang selanjutnya itu transaksi voucher kas kecil, Bu. Iya. Jumlah pembayaran Rp25.000 untuk pembelian tabloid bulan November 2011. Ini karena voucher kas kecil maka pilih banking. Spend money. Betul nggak? Coba kita lihat. Jurnal voucher kas kecil. Udah dilihat di kasusnya. Untuk PT Karisma Digital menggunakan sistem apa? Coba dilihat dulu. Menggunakan apa sistemnya? Sistem dana tetap. Dana tetap, Bu. Betul, dana tetap. Perlu di jurnal nggak? Oh, di akhir bulan dong. Betul, di akhir bulan aja nanti saat melakukan pengisian Kembali. Betul. Kalau gitu berarti untuk transaksi voucher kas kecil
Dokumen transaksi 4 tidak kita jurnal. Betul ya? Oke, semuanya terdengar ya? Paham ya untuk dokumen transaksi keempat tidak kita jurnal karena kita menggunakan, bukan kita, PT Karisma Digital menggunakan sistem dana kas kecil dengan metode dana tetap. Jadi tidak perlu di jurnal kalau bertemu dengan dokumen voucher kas kecil. Boleh di jurnal ketika melakukan pengisian kembali atau nanti di akhir bulan. Gitu, kalau begitu untuk dokumen transaksi 4 kita skip ya. Oke, Akbar boleh dilanjut ke dokumen transaksi 5, Akbar. Ya, Bu. Transaksi 5 itu bukti kas masuk dengan keterangan penerimaan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 25 Oktober 2011 dengan termin 2/10 dan 1/30 dikenai denda sebesar 1% atas keterlambatan pelunasan. Ini bukti kas masuk atas pelunasan piutang, jadi pakainya sales. Receipt payment. Kemudian pilih Miraco Digital. ID-nya 002-BKM. Tanggal 4 Desember 2011. Amount receive-nya itu 105.040. Ya. Finance charge-nya 1%. Ya, itu diklik enter. Yahoo. Oke, betul ya. Untuk dokumen transaksi 5, coba dilihat, yaitu bukti kas masuk atas pelunasan piutang dagang dari customer Miraco Digital. Kita lihat, Miraco Digital punya piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 25 Oktober. 25 Oktober dan sekarang pembayarannya baru dibayarkan di tanggal 4 Desember 2011. Ingat ya, ini Oktober bukan November. Oke, jangan sampai bacanya kebingungan. Ini 25 Oktober berarti sudah 1 bulan dari November dan di Desember ya. Jadi kita lihat, berarti dia mengalami denda keterlambatan pembayaran pelunasan piutang. Kita hitung 1% dari 105.040.000 rupiah, maka dendanya berapa? Dendanya berapa? 1.040.000. Betul, 1.040.000 rupiah. Boleh dikontrol R, Sarah? Kita lihat. Jurnal yang pertama yaitu jurnal penerimaannya. Kita nerima uangnya 105.040.000 rupiah. Oh iya. Piutangnya 104 juta. Lalu penerimaannya kita tambahkan dengan denda pembayaran ya, gitu ya. Jadi kita lihat account receivable yaitu piutangnya Miraco Digital itu sebesar 104 juta. Betul kan? Ya, 104 juta. Lalu selanjutnya, denda keterlambatan berarti kita menerima uang denda. Kita menerima uang denda dari siapa? Dari Miraco Digital sebesar 1.040.000. Maka kita menambah penerimaan
piutang kita, jadi cash in bank kita yang diterima sebesar 105.040.000. Lalu selanjutnya lihat jurnal yang kedua, yaitu jurnal untuk mencatat denda keterlambatan. Yang pertama kita akan jurnal untuk late fees collected, berarti kita menerima uang selanjutnya nih 1.040.000. Nah, selanjutnya maka piutang kita bertambah. Jadi sebenarnya bukan jurnal atasnya dulu yang terbentuk, tapi yang bawahnya dulu ya. Jadi jurnal yang SJ ini, terlihat ya SJ. Yang SJ ini yang kedua. Ini yang akan terbentuk dulu untuk pencatatan denda keterlambatannya. Baru setelah itu kita bisa mencatat jurnal yang di atas, yang jurnal pelunasan piutang. Itu ya. Susunannya kita catat dulu jurnal denda keterlambatan, baru kita bisa mencatat penerimaan pelunasan piutang. Begitu, bagaimana, ada yang tertinggal? Boleh dikasih waktu dulu kalau misalkan ada yang tertinggal. Oke, kalau sudah semua, boleh di-oke dan di-record. Selanjutnya Akbar. Selanjutnya Akbar, boleh ditunjuk temannya. Selanjutnya Rido deh, Bu. Boleh. Rido hadir nggak? Rido hadir. Hadir, Bu. Selanjutnya yaitu bukti kas keluar dibayarkan kepada PT Nicole Photochem. Keterangannya yaitu pelunasan hutang dagang kepada PT Nicole Photochem atas pembelian kredit tanggal 26 November 2011. Terminnya yaitu 30/10/30. Maka yang dipakai itu pay bills, Bu. Betul. Pay bills. Lalu ininya dipilih suppliernya PT Nicole Photochem. CQ number-nya yaitu 002/BKK. Date tanggalnya itu 4 Desember 2011. Amount-nya itu 190.120.000 karena masih mendapat diskon 3%. Betul, mendapatkan diskon ya. Ya. Sudah, Bu. Betul, sudah. Yang lain gimana? Ada nggak yang diskonnya itu nggak muncul? Muncul semua nggak? Saya nggak muncul, Bu. Siapa? Arya, Bu. Arya, nggak muncul langsung di diskon ya? Iya. Nah, ini supaya diskonnya langsung muncul, dilihat dulu saldonya sudah betul belum? Saldonya lagi. Tanggal saldo awal piutang. Utangnya tetap 30 November 2011. Semuanya gimana? Sama seperti Sarah nggak nih? Tanggalnya 30 November 2011. Nah, nanti setelah kalian mengubah bagian tanggal, yaitu bagian date-nya nih, yang di bagian di bawah check to number, itu kalau kalian ubah menjadi tanggal 4, itu akan langsung terhitung diskonnya. Coba dihitung, betul nggak 3% dari 196 juta ya ini? 196 juta itu 5.880.000, betul nggak? Coba dihitung. Betul. Betul, oke. Jadi udah sesuai ya perhitungan mayapnya, yaitu 5.880.000 untuk diskon. Jadi kita dapat diskon 5.880.000. Utang kita itu 196 juta, tapi kita hanya bayar sebesar 190.120.000 rupiah. Oke, selain Arya ada lagi yang diskon yang nggak muncul?
Ada lagi nggak? Nabila muncul nggak? Muncul. Oke. Almas muncul? Muncul. Muncul. Ibu, Siapa? Ya, Aisyah, Bu. ya Aisyah. Saya tanggal yang ini, yang tanggal di dalam tabel itu 26 November, Bu. 26 November. Ini tetap dapat diskon. Bukan 30. Kenapa kenapa pada bisa beda? Coba dilihat lagi saldo apa ini? Nicole foto. Coba ya kita lihat Nicole foto di kasus Nicole foto saldo awal utangnya yang betul tanggal berapa? Coba dilihat. 26, Bu. 26 ya. Iya, Bu, yang 30 itu kayak tanggal neraca saldonya gitu. Oh ya, betul. Tanggal 30 itu tanggal neraca saldo. Tapi yang ngisi tanggal 26 tetap 3%. Iya, Bu, Tetap, tetap dapat diskon. Iya, Bu, tetap ya. saya udah bisa, Bu. Ternyata saya salah ngisi tanggal. Betul, pasti salah ngisi tanggal di bagian biru-biru ini ya. Di bawah cek. Iya, Iya, betul. iya, Bu. Oke. Kalau gitu yang mau ngisi tanggal 30 kalau karena masih 10 hari sebelum 10 hari ya, jadi masih dapat diskon 3%. Tapi kalau misalkan ada yang ngisi salah lagi tanggalnya mungkin nggak akan muncul. Jadi kalau nggak tanggal 26, boleh ngisi tanggal 30 November. Oke, berarti udah semua? Sabrina udah Udah, Bu. sama? Sama, Bu. Sama, oke. Kalau gitu boleh di record ya semuanya bareng-bareng. Tadi Rido ya, Rido. Rido boleh ditunjuk lagi temannya. Siapa ya? Rodatul aja deh, Bu. Rodatul ini nggak tuh di form bank nggak? Enggak, Bu. Oh enggak. Bagus kalau gitu. Yaudah, boleh dilanjut Rodatul. Ya, untuk dokumen transaksi yang 7 itu ada bukti kas keluar dengan nomor 003-BKK tertanggal 5 Desember 2011. Dibayarkan kepada Iskandar dengan jumlah yang dibayar sebesar Rp500.000. Keterangannya ialah piutang karyawan. Jadi fitur yang kita pilih banking lalu spend money. Pay from account-nya diganti jadi cash in bank. Lalu cek number-nya jadi 003-BKK. Strip garis miring. Nah, tanggalnya tanggal 5 Desember 2011. Amount-nya sebesar 500.000. Lalu memonya piutang karyawan. Nah, untuk akunnya ini pakai employee receivable ya, Bu? Betul. Employee receivable berarti akun berapa? Akun 1. Betul, akun 1. Akun 1 strip 1150. Di enter. Udah, Bu, selesai. Ya, selesai. Nah, di sini dilihat ini employee receivable. Berarti apa? Piutang pegawai. Piutang Ya. karyawan. Ya, piutang pegawai atau piutang karyawan. Kenapa karyawan punya piutang? Ada yang tahu? Karena dia meminjam uang. Kan kita yang kan perusahaan yang ngeluarin uang ngasih pinjam ke karyawan, Pon. Ayo, gimana yang lain? Gimana menurut kalian kenapa bisa ada employee receivable? Betul ya? Seperti di transaksi apa kemarin kita punya transaksi
bagian employee receivable. Jadi karyawan kita yaitu Tuan Iskandar ini meminjam uang 500.000. Betul tadi kata Ridatul. Jadi Tuan Iskandar meminjam uang ke Karisma Digital sebesar 500.000, maka Karisma Digital ini membuat akun, menggunakan akun employee receivable sebagai pencatatan piutang karyawannya, yaitu sebesar 500.000, maka dicatatnya sebagai aset. Asetnya PT Karisma Digital. Gitu ya, bedain ya. Jadi antara employee receivable dengan employee payable dengan utang karyawan, beda ya. Oke, nah untuk ini boleh coba diklik bagian card-nya, Sarah. Bagian card, samping check number. Ya, yang tanda ke bawah ini, yang bagian card, yaitu coba diklik. Oh, oke. Nah, karena belum membuat bagian employee atau pegawai, kalian bisa membuat bagian employee atau pegawai. Bagaimana caranya, Bu? Coba diklik new, Sarah. Nah, kita buat di card type-nya jadi employee. Di card type-nya, Sarah, di card type, coba diklik customer-nya, ya, jadi employee. Nah, betul. Gitu ya. Kita buat coba Iskandar dengan nama, ya, card ID-nya kita buat E1 aja. E besar 1. Oke. Oke, yang lain sudah mengikuti belum? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi ini fungsinya supaya kita tahu ternyata piutang siapa atas nama employee receivable yang dengan nominal 500.000 ini, supaya jelas, oh Tuan Iskandar. Jadi nanti waktu melakukan pembayarannya, PT Karisma Digital tahu, oh Tuan Iskandar loh ini yang 500.000 piutang karyawannya. Itu ya, coba kalau sudah semua, baru boleh langsung di oke. Nah, baru diisi lagi, Sarah, di card-nya. Terus diklik bagian Iskandar. Oke. Oke, ada yang ketinggalan nggak? Nggak apa-apa, pelan-pelan deh. Kalau udah, boleh di oke. Terima kasih, Rodatul. Lanjut, Rodatul mau milih siapa? Samudra, Bu. Samudra. Boleh, Samudra. Saya, Bu. Tes. Dengeran, Bu? Kedengeran? Dokumen transaksi nomor 8 dengan nomor faktur 120/NP/FP. Tanggal 5 Desember 2011 dengan termin 3/10 N/30 dari PT Nicole Photochem. Dengan nama barang Nicole strip D700 dengan jumlah 6 unit dan harga satuannya 18 juta dengan total harga 108 juta. Lalu yang kedua ada Nicole strip D500 dengan jumlah 10 unit dengan harga satuannya 7,5 juta dan total harga 75 juta. Total penjualannya 183 juta dengan biaya pengiriman 1 juta dan PPNBM 18,3 juta. 18.300. Terus PPN-nya 18,4 juta. Terus piutang dagangnya 220 juta.
A 700.000. Ini masuknya ke purchase ya, Bu? Purchase, betul, purchase. Purchase, enter purchase. Terus dipilih suppliernya. Terus teksnya di teks inklusif ya, dihilangin centangnya. Termsnya diganti. Jadi given of days, diskonnya 3, diskon days-nya 10, 10. Balance-nya 30, diskonnya 3%. Oke. Tanggalnya itunya 120, itu dulu aja 120 garis miring NP garis miring FP. Tanggalnya ganti tanggal 5 Desember. FP kurang P itu. Kurang P. Nggak bisa, nggak muat. Oh. Ini gimana, Bu? Nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Ya udah, terus ganti layout-nya. Layout. Ya, ganti item. Terus pilih 6. Lagi item number-nya yang nickel D700. Price-nya 18 juta. Yang bawahnya 10. Nickel D500. Harganya 7,5 juta. Terus di frake-nya tambahin 1 juta. Terus dulu PPNBM-nya bingung. Bagaimana? Gimana Samudra? Udah? PPNBM-nya masuk. Belum, Bu. PPNBM-nya masuk. Mana, Bu? Bingung, Bu. Ya, jadi untuk PT Karisma Digital ini, PPNBM-nya langsung dibebankan ke kemana? Ke harga pokok barangnya ya, langsung. Jadi waktu kita beli, misalkan harga satuannya 18 juta. Nah, itu sudah dihitung ditambahkan dengan PPNBM-nya. Jadi misalkan karena harga 18 juta, kita beli 6, yaitu 108, maka nanti di bagian merchandise inventory-nya langsung menambahkan total sebesar 10.800.000 untuk PPNBM. Nah, Bu, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menambahkan PPNBM-nya? Karena di Mayop itu tidak ada fitur untuk menambahkan PPNBM.
Nah, sekarang kita lihat total utang yang kita munculkan itu sebesar 220.700.000, betul? Betul? Ya, 220.700.000. Sekarang kita lihat balance due-nya ini berapa? Baru 202.300.000. Berarti kurang berapa? Coba dihitung. Berapa rupiah? 18.400. Berapa? 18.400. 18.400.000, betul. Nah, 18.400.000 ini nominalnya dari mana, Bu? Kira-kira kita lihat 1 juta untuk frek dan juga tax, yaitu 18.300.000. Coba kalian lihat di bagian bawah sini. Kita doublekan. Gimana, Bu, kita caranya doublein? Bagian NT ini kita beri PPN lagi. Ya, betul. Kita use tax code. Oke, sudah. Coba di-enter. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Coba Sarah di Ctrl R. Coba dilihat, yang lain sama nggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, ini belum terikot ya, belum terikot pajak PPNBM-nya. Jadi akun payable-nya tetap 183. Kalau misalkan sudah terikot, seharusnya akun payable-nya itu sebesar 201.300.000 rupiah. Oh, oke. Coba diokein, Sarah. Diokein. Ya, ini udah diganti semua ke PPN. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Nah, selanjutnya kita tambahkan di bagian item number. Ya, di situ. Coba diklik, ya. Untuk Nicole D700 dulu. Sudah, Nicole D700. Nah, sekarang kita buat di bagian totalnya. Untuk menambahkan pajak yang pertama, yaitu berapa? Untuk Nicole D700 berarti pajaknya berapa? 10% dari 10% dari 10 juta, 108 juta, betul nggak? Ya, jadi di sini kita akan mencatat penambahan nominal, bukan nambahin barang, tapi nambahin harga nominalnya dari total. Sekarang kita lihat total Nicole D700 di total berapa? 108 juta, betul? Sudah 108 juta, kita kalikan 10%, yaitu PPNBM-nya. Berapa berarti? 10.800.000. Betul, 10.800.000 kita tulis di total. Nah, selanjutnya, teksnya perlu PPN nggak? Nggak perlu. Betul, nggak perlu. Pintar. Siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi yang ngomong? Ih, kok diem sih? Siapa itu tadi? Dinda aja, Bu Dinda. Ya, betul ya. Jadi teksnya dientikan, jangan di-PPN-in, jangan di-PPN-in. Ya, jadi karena ini 10.800.000 merupakan sebuah tambahan pajak.
Jadi nggak perlu lagi kalian PPN-kan. Kalau kalian PPN-kan nanti ditulis lagi deh 10% perhitungannya. Pajak lagi jadi 2 kali. Jadi dihentiin ya. Kita lanjut ke item selanjutnya, nikel D500. Berapa? Coba lihat nikel D500, nominal harganya berapa? 75 juta. 75 juta, betul. Berarti PPNBM-nya berapa? Kita kalikan 10%. 7.500.000. Betul, 7.500.000 ya, kita tulis. 7.500.000. Oke, coba di-enter. Sudah betul, nominalnya menjadi 220.700.000. Sudah, Bu. Arya udah, yang lain gimana? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, oke. Sekarang kita lihat jurnalnya. Ctrl R, Sarah. Oke, nah sekarang kita lihat, sudah ya. Accounts payable-nya sudah menjadi 201.300.000. Lalu yang pertama, accounts payable yang ini, 18.400.000, itu akun apa? Ini ya, VAT in ya. Betul, PPN-nya, VAT in. Ya, betul, VAT in. Selanjutnya akun payable yang ketiga, yang 1 juta, yaitu Freight Pet, saldo Freight Pet ya. Oke, nah ini makanya seperti yang sudah saya sebutkan kemarin barusan. Jadi untuk freight pet-nya langsung dibebankan ke cost of goods sold. Nih lihat, jadi munculnya bukan freight pet tapi cost of goods sold. 1 juta. Betul ya? Udah sama semua, ada yang beda, ada yang tertinggal. Oke, kalau nggak ada boleh di oke. Terima kasih ya, Rodatul. Rodatul boleh dilanjut temannya, mau siapa lagi? Samudra, Bu. Samudra tadi. Oh iya, ya astagfirullah. Sekarang yang milih Samudra. Tadi Samudra berarti? Oh Iya, iya, kan tadi saya udah milih. belum saya catat namanya. Maaf ya Samudra, mana Samudra? Samudra jangan ngambek ya. Enggak, Bu. Boleh dipilih Samudra? Randika aja, Bu. Randika, Randika hadir nggak nih? Hadir, Bu. Mana suaranya? Ada, Bu. Ada. Iya. Dokumen transaksi yang ke-9 yaitu dari PT Karisma Digital. Transaksi tersebut yaitu untuk penjualan. Yang pertama ada barang nikel D700 dengan kuantitas 3. Harga per unitnya 21.500.000 dengan total harga 64.500.000. Yang kedua nikel D600 kuantitasnya 3, harga per unitnya 23.800.000 dengan total 71.400.000. Total penjualannya 135.900.000, PPN 10%-nya 13 juta 13.590. Piutang dagangnya 149.490. Yang dipakai enter sales, self enter sales. Customernya Panorama Foto.
Invoice-nya 081-FPJ. Tanggalnya tanggal 6 Desember 2011. Terminnya diubah jadi 2/10 N/30. Yang pertama kuantitasnya 3 dan nama barang Nicole D700. Harganya 21.500.000. Yang kedua Nicole D600, kuantitasnya 3. Dengan harga 23.800.000. Selanjutnya udah ini belum Bu? Udah selesai? Coba dilihat balance due-nya udah sama belum? Udah. Sudah ya, balance due-nya sudah sama yaitu Rp149.490.000. Sudah sama semua? Sudah Bu. Udah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. oke. Jadi untuk dokumen transaksi 9 mudah ya, seperti biasa. Jadi penjualan lalu dengan PPN. Coba boleh di Ctrl R, Sarah. Oke, nah sekarang kita lihat akun receivable yang pertama yaitu 135.900.000 itu penjualannya yang kita jual. Lalu yang 13.590.000 itu pajaknya ya. Oke, sampai sini sudah paham semua ya? Oke, kalau gitu kita okein. Terima kasih Randika. Randika boleh menunjuk temannya untuk transaksi selanjutnya. Nanda deh Bu. Nanda, boleh Nanda, silakan. Ya, Bu. Transaksi 10 bukti memorial. Berdasarkan nota retur nomor 009 NKNP 12 tahun 2011, mohon dikirimkan kembali barang dagangan yang dibeli dari PT Nicole Photocam pada tanggal 5 Desember 2011. Adapun perhitungan harga barang sebagai berikut. Fitur yang dipilih purchase, lalu enter purchase. Suppliernya pilih PT Nicole Photocam. Purchase-nya diisi 001-BM. Tanggalnya 6 Desember 2011. Bill-nya diisi -1. Unitnya Nicole D700. Price-nya 18 juta. Lalu di bawahnya, item number pilih Nicole D700. Item numbernya Nicole D700.
Oke. Nggak ada yang Maaf, diganti. bisa ulang. Tadi Nggak ada. patah-patah, kenapa? Ini langsung di oke aja. Total item number diisi Nicole D700. Iya, betul. Maksudnya Nanda itu menambahkan PPNBM. Betul nggak? Iya, Bu. Betul, ya. Boleh dilanjut. Totalnya diisi total minus 1.800.000. Sudah, Bu. Oh, terus teksnya diganti jadi NT. Ya, sudah, Bu. Oke, sudah. Betul ya, sampai sini sudah semua sama. Jadi betul ya, Nanda sudah paham. Jadi karena adanya PPNBM, jadi kita juga harus mengurangi PPNBM yang sudah kita ambil. Gitu ya. Satu barang, karena satu harganya 18 juta, maka satu item barang itu nominal PPNBM-nya ialah 1.800.000. Jangan lupa diberi minus juga. Oke, sudah semua sampai sini, balance due-nya sudah sama, 21.600.000. Ada yang tertinggal nggak? Oke, kalau nggak ada, boleh dilanjut, Nanda. Setelah itu kita ngapain lagi? Di record. Terus ke register. Pilih yang 001 garis miring BM. Terus apply to purchase. ID-nya diisi 001 strip BM, garis miring BM, tanggalnya 6 Desember 2011. Amount applied-nya diklik, lalu di-enter. Sudah, Bu. Oke, betul ya. Jadi tadi setelah di-record, jangan lupa nggak perlu keluar, langsung aja ke register. Registernya di mana, Bu? Ada di sebelah kiri balance due. Kita klik balance due. Kita klik langsung registernya. Setelah sudah diklik, langsung ke returns and debit. Setelah di returns and debit, maka akan muncul transaksi yang baru saja kita record. Langsung di apply to purchase. Apply to purchase itu apa, Bu, maksudnya? Berarti langsung mengurangi utang kita. Karena barangnya rusak, kita kembalikan ke Nicole Photocam, jadi utang kita berkurang. Apply to purchase. Oke, nah selanjutnya kalian lihat di sini, ada isi diskon. Nah, diskon ini nggak perlu kalian pusingkan, jadi ini hanya menunjukkan bahwa jika kita melakukan pembayaran di tanggal 6, padahal kita beli tanggal 5, maka kita akan dapat diskon sebesar 6.621.000. Tetapi yang kita kurangi utang kita hanya total amount applied-nya aja, yaitu 21.600.000. Itu ya. Jadi utang kita berkurang karena adanya retur sebesar 21.600.000. Boleh coba di Ctrl R, Sarah. Maka yang akan berkurang hanya utang kita, yaitu sebesar 21.600.000. Yang kredit ini, yang bagian kredit ini bagian PPN-nya, yang satunya yang di debit ini bagian utangnya. Itu ya. Boleh di oke, setelah itu boleh di record. Ada yang tertinggal nggak?
Oke, sudah 10 transaksi. Terima kasih ya Nanda. Nanda ya. Nanda. Oke. Nah, berarti hari ini sudah mengerjakan 10 transaksi. Sudah menunjukkan pukul 8.30, maka kita udah Zoom selama 1 jam 30 menit, betul? Betul. Nah, hari ini kita kumpulkan langsung file MyOp-nya ke dalam GCR. Oke? Jadi, hari ini tugasnya ialah menyelesaikan yang tadi, setup bagi yang belum selesai, boleh diselesaikan. Lanjut, entry transaksi sampai 10. Oke? Bagi teman-teman yang nggak hadir di Zoom, boleh diberitahukan. Karena saya nggak membuat rinciannya di GCR. Jadi hari ini dikumpulkan dari setup yang sudah selesai, lanjut di transaksi 1 sampai 10. Oke? Risona nggak hadir ya? Risona nggak hadir. Yum juga enggak. Ya ampun. Oke, teman-temannya nanti diingatkan ya. Diingatin lagi teman-temannya yang nggak hadir di Zoom. Oke, kalau begitu udah semua ya, selesai. Boleh di stop share. Terima kasih ya, Sarah. Iya, Bu. Oke, nah kalau gitu hari ini kita belajar sampai sini ya. Selanjutnya kalian boleh melanjutkan pembelajaran yang lain, mulai dari praktikum sampai akad keuangan dan akad keuangan lembaga ya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan tetap mengerjakan kasus PT Karisma. Kalau selesai, transaksi kita bisa selesaikan, ataupun kalau misalkan enggak apa-apa, tapi insya Allah besok di hari Rabunya kita lanjut transaksi, hari Kamisnya juga, hingga ke jurnal penyesuaian. Nah, mungkin saya mau sedikit informasi ya. Jadi, saya jadwal ujian PKM-nya di hari Kamis. Jadi, nggak perlu hal-hal tambahan lain. Intinya kita tetap belajar seperti biasa, seperti ini ya. Seperti biasa aja kita belajarnya, jadi kita mengerjakan kasus PT Karisma Digital, cuman mungkin tambahannya akan ditemani oleh dosen pembimbing saya dengan Bu Dwi juga. Ataupun nanti ada ibu-ibu yang lain, Bu Nanda, Bu Muti, atau Bu Putri nanti akan ikut join juga. Itu ya. Mungkin saya minta tolong kerjasamanya sedikit, boleh ya? Ya, Bu. Boleh, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang udah memberikan perhatian itu kepada saya dan juga teman-teman saya. Terima kasih hadiahnya. Saya suka banget gantungannya. Lucu. Siapa yang buat ya? Yang punya pikiran kayak gitu siapa sih nih? Tolong dong tunjuk tangan. Sarah, Bu, Sarah. Sarah dan aku. Oh, Sarah dan Dinda. Ya, Bu. Ya ampun, itu ceritanya itunya sesuai sama kerudung yang suka kita pakai ya? Kan Ibu sukanya pakai gelap-gelap. Oh. Tadinya mau warna pelangi, Bu, tapi kayaknya nggak cocok deh. Ya ampun, itu cocok banget deh sama, maksudnya sesuai gitu sama karakter. Yang kreatornya kan Sarah, Bu. Emang dewanya dia, Bu, kalau Ya ampun, Sarah keren banget sih. Jiwa seninya tinggi nih. Makasih ya, Sarah, Dinda. Yang nge-chat Rizky sama Almas, Bu. Oh. Saya bagian jadi supportnya aja. Oh gitu, supporter. Makasih ya semuanya. Makasih banget. Saya juga belum tahu nih mau ngasih kalian apa. Pokoknya intinya terima kasih banget. Karena sepengalaman saya itu saya juga dekat sama guru PPL saya dulu waktu saya SMK. Terus juga jadi nambah
teman gitu. Jadi kalau ada apa-apa boleh ditanyain ke saya nanti kalau misalkan saya udah nggak ngajar kalian lagi. Kalau ada apa-apa mau nanya akuntansi atau mau nanya apapun atau mau sekedar ngobrol, boleh-boleh banget nanti ya. Oke, kalau gitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, berdoa selesai. Nah, untuk akuntansi keuangan lembaga nanti akan ada tugas di GCR. Tugasnya nggak susah-susah banget kok. Nah, untuk soalnya insya Allah akan saya kirim melalui Laila. Jadi minggu depan, seperti biasa ya, minggu depan saya kirim soalnya melalui Laila, bukan melalui GCR. Jadi nanti kalian cari sendiri jawabannya, oke? Oke, kalau gitu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Pagi, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Pagi, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Halo Randika. Randika boleh live? Ayo, Bu. Sudah selesai.